فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul hadir dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di alam semesta ini, yaitu masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk mempelajari salah satu ilmu di dalam ilmu agama kita, yaitu ilmu tauhid, yaitu pembahasan dari kitab syarah kitab tauhid, yaitu al-mulakhas fi syarh kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa selalu mengikuti petunjuk beliau hingga maut mendatanginya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kitab beliau ini, kitab tauhid ini. Yang pertama pada surah Az-Zariyat ayat 56. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua masih dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 36. Kemudian pada dalil yang ketiga surah Al-Isra ayat 23, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan jelaskan, bacakan penjelasan beliau dari surah An-Nisa ayat 36. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi wa nas'alullah an yaghfira lahu wa liwalidayhi fid darain. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah mengampuni dosa beliau dan kedua orang tuanya dan memberikan kebaikan bagi beliau dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala, beliau telah berkata, wa qauluhu, dan firmannya, yakni firmannya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beliau membawakan penggalan dari surah An-Nisa ayat 36 ini. Inilah sebagai syahid yang penguat, ayat sebagai penguat yang berhubungan dengan pembahasan tauhid. Kemudian kalau seandainya kita baca kelanjutan daripada ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 36 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril jumbi wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya wa'budullaha, dan beribadahlah, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik dengannya sedikit pun,
wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabizil qurba wal yatama wal masakini, dan berbuat baik pula lah kepada orang-orang yang dekat dengan orang tuamu, kerabat orang tuamu, wal yatama, berbuat baiklah kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal miskin, dan orang-orang, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal jari zil qurba, ya, dan tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, wal jaril junubi was sahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang dekat dengan kalian dan sahabat karib kalian. Jadi as-sahibi bil jambi, ya, adalah sahabat ketika engkau safar, dijelaskan oleh ahli tafsir, dan ketika engkau dalam keadaan mukim, artinya maknanya adalah sahabat dekat. Wabnis sabili, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan, wama malakat aimanukum, dan orang-orang yang di bawah tanggunganmu, maksudnya di sini adalah para budak-budakmu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Ini kelanjutan dari syahid yang diambil oleh Syekh sebagai dalil yang keempat yang berkaitan dengan pembahasan tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya, dan sembahlah Allah saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk menyembahnya. Kemudian bagaimana bentuk menyembah Allah? Apakah cukup hanya menyembah Allah saja? Kemudian Allah lanjutkan, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat syirik. Ini selalu Allah gandengkan. Karena seseorang tidak akan bisa menyembah Allah kalau seandainya dia masih menyembah selain Allah. Kalau seandainya masih berbuat syirik, makanya Allah tekankan di sini, Allah perintahkan menyembah Allah, kemudian Allah larang untuk berbuat syirik. Karena syirik itu menafikan peribadahan. Karena kalau orang berbuat syirik, maka ibadah yang dia lakukan tersebut sia-sia. Dia sholat namun ternyata berbuat syirik, ya, maka syirik tersebut bisa membatalkan, menghapus ibadah sholat yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan syirik setelah Allah memerintahkan untuk beribadah. Walau asyraku lahabita ma kanu ya'malun. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau seandainya mereka berbuat syirik, lahabita ma kanu ya'malun, maka akan sirnalah, akan sia-sialah, akan terhapuslah seluruh amal ibadah yang mereka amalkan. Ini luar biasa pentingnya kita bertauhid, karena tauhid itu adalah ya syartun li sihhatil ibadah, salah satu syarat sahnya ibadah yang kita lakukan. Banyak orang melakukan sholat bagus, alhamdulillah, namun ternyata dia berbuat syirik, ini, ya kan, bagaikan memasukkan air ke dalam ember yang bocor. Dia semangat beribadah, masukkan air, namun ternyata, ya kan, embernya bocor. Nah, begitulah perumpamaan orang yang berbuat syirik, ya. Ibadahnya masya Allah, ya kan, namun ternyata dia meyakini keyakinan syirik, akidah yang salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kok seperti itu Pak Ustaz? Kan terserah Allah. Ya, ada juga syubhat yang mengatakan, kalau kita katakan kan ibadah kita terserah Allah. Betul, terserah Allah, tapi Allah yang mengatakan bahwasanya syirik ini bisa menghapus pahala. Ya kan? Jadi Allah memang, ibadah itu Allah yang menerimanya. Diterima tidaknya amalan itu tergantung dengan Allah, betul. Akan tetapi Allah juga menggambarkan, jangan dipotong, ya. Betul, segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Namun Allah juga menggambarkan perkara-perkara yang bisa merusak amal. Di antaranya ria. Ya kan, ria ini, ya kan, bisa merusak amal. Di antaranya juga ujub. Ya, takjub, merasa bangga dengan amalan yang dilakukan. Masya Allah, ya. Ya kan, saya sudah sholat hebat saya, gitu. Itu namanya dia takjub. Ya kan? Ini diperumpamakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, orang yang melakukan amal dengan ujub, ya kan, maka bagaikan dia bagaikan api, ya,
yang membakar kayu api sehingga kayunya menjadi abu. Begitu pula diumpamakan dengan amalan yang kalau pelakunya bangga, merasa senang, hebat ya. Ini itu saja bisa menghapus amalan, apalagi dosa yang paling besar. Apalagi perbuatan yang dosanya jauh lebih besar daripada hanya sekedar riya, daripada hanya sekedar takjub. Ya. Kemudian Allah gandengkan lagi setelah itu wabil walidaini ihsana. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, terutama laki-laki, Pak. Kalau perempuan ya berbuat baiknya kepada orang tuanya sebelum dia menikah. Kalau begitu nggak boleh dong perempuan berbuat baik. Iya, berbuat baik juga bagus, wajib juga. Namun harus didahulukan berbuat baik kepada suaminya gitu. Karena di dalam hadis ya kan dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, beliau mensahihkannya, Nabi mengatakan la tu'addil mar'atu haqqa rabbaha la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zaujiha. Tidaklah seorang istri, ini hadis sahih luar biasa ya. Tidaklah seorang istri dikatakan telah menunaikan, dikatakan dia menunaikan hak Rabbnya, hak Allah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Hak suami sama istri itu banyak sekali ya, ditaati dalam perkara yang baik. Misal suami sudah mampu, syahwatnya luar biasa, minta poligami. Ini seorang istri dikatakan dia menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Jangan dibatasi hak suami. Kalau suaminya sudah mampu, ini dalam tanda kutip ya, bukan saya menyuruh ayo poligami enggak ya. Ini dalam tanda kutip ya. Kalau suaminya sudah mampu, ini yang pertama, finansialnya mampu, secara finansial bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Kemudian dia khawatir, Ustadz saya kerjanya jauh Ustadz, terkadang pulang sekali sebulan ya kan, manda istilahnya ya kan, di luar subhanallah ya, ketika saya melihat wanita non mahram itu syahwat saya luar biasa. Saya khawatir kalau saya nggak nikah lagi bisa jatuh ke dalam zina. Gimana hukumnya? Wajib poligami. Maka poligami itu hukumnya, ulama menjelaskan, ulama fikih ya, bukan saya ya, ada 4 sama dengan nikah. Poligami itu bisa hukumnya wajib. Bagaimana syaratnya seperti ini? Kalau suami ini sudah sanggup finansialnya dan syahwatnya itu memang luar biasa, di atas rata-rata gitu. Ya ada juga orang ini beda-beda Pak ya. Syahwat orang itu beda-beda Pak ya. Demikian juga intelektual, IQ. Sebagaimana IQ seorang berbeda-beda, syahwatnya begitu juga. Ada IQ orang tuh bagus, tinggi ya, ya ngapal sekali udah hafal dia. Ada pula yang lama sekali ya, sebulan berhafal ya. Ada pula apa ya? Begitu juga syahwat seseorang. Jadi seseorang tuh lebih mengerti tentang kondisi dirinya. Ya ini dikembalikan kepada kita masing-masing Pak ya. Antum lebih tahu tentang kondisi antum, ya kan? Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya seorang itu, manusia itu lebih tahu tentang kondisi dirinya gitu. Kemudian dia mampu ya, dia subhanallah ya, dia mampu, dia gajinya luar lumayan gitu ya, untuk menghidupkan 2, 3, 4 istri mampu misalkan. Ini sudah wajib ini Pak ya. Karena sekarang Pak ya kan kita lihat banyak sekali ya, kalau kita lihat berita-berita gitu kan, kemudian cerita-cerita sama teman-teman ya kan, itu Pak itu kan di luarnya punya simpanan itu. Nauzubillah, daripada ya kan, daripada dia melakukan yang haram Pak, ngapain dilarang untuk yang halal kan gitu. Orang selingkuh sekarang seperti suatu yang lumrah gitu. Nauzubillahi min zalik. Ada pula akhwat yang bilang gitu ya di status FB ya, kalian itu ikhwan kan maunya poligami itu karena hawa nafsu saja. Maka kita katakan memang karena nafsu, ya kan? Kalau bukan nggak ada nafsunya, gimana harus poligami gitu? Karena poligami itu adalah menyalurkan nafsu yang tegangannya tinggi gitu ya, pada jalan yang disyariatkan, pada jalan yang disyariatkan. Daripada dia nanti menempuh jalan yang haram, ya kan? Kenapa tidak memilih jalan yang disyariatkan? Tapi Pak Ustadz dia nggak mampu, satu aja keteteran dia. Kalau nggak mampu itu sabar dulu, banyak-banyak puasa. Kita beri bicara bagi yang mampu gitu. Tapi kalau memang dia satu aja secara ekonomi dia belum mampu, sabar ya kan.
Iya, kita harus bersabar ya kan, dan banyak berpuasa, banyak melakukan ibadah sunnah ya. Dengan begitu bisa sebagai sebab untuk merendahkan tegangan syahwat tersebut gitu. Ya, kemudian poligami itu bisa hukumnya sunnah juga. Ya kan? Artinya sunnah seperti apa? Dia mampu untuk berpoligami, tapi dia adalah nggak terlalu ini ya, syahwatnya nggak terlalu apa? Nggak terlalu tinggi gitu. Dia mampu untuk menahannya. Dengan satu istri dia tidak dikhawatirkan jatuh ke dalam zina. Ini baginya sunnah itu. Ya, ada pula yang haram. Ya Pak ya? Ini dia tidak mampu secara ekonomi, dia tidak mampu, dan syahwatnya pun sebenarnya tidak pula terlalu tinggi gitu ya. Namun dia memaksakan gitu. Ingin dilihat apa gitu kan. Ingin dilihat orang hebat. Nah, saya berpoligami ya. Ini haram ya baginya. Karena kalau seandainya dia berpoligami, maka dia akan menzolimi istrinya dan tidak bisa berlaku adil. Karena dalam ayat itu ya kan Allah mengatakan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Kemudian ada juga hukumnya makruh. Jadi intinya hukum berpoligami itu ya bervariasi tergantung kondisi orang yang akan berpoligami. Jadi kalau seandainya ada teman kita atau ustadz kita yang telah berpoligami, tentu beliau lebih tahu tentang kondisi beliau gitu ya. Maka tidak bisa langsung ayo ya kita sama-sama mencontohkan, tergantung nanti kondisi kita gitu Pak ya, dalam hal yang seperti itu ya. Namun juga nasihat kita kepada para akhwat ya kan, jangan terlalu ini ya, dalam masalah poligami itu jangan terlalu dibayangkan poligami itu adalah, jangan yang buruk-buruknya aja yang kita dengar ya. Karena sosok yang kita jadikan teladan siapa Pak? Bukan saya Pak ya, saya bukan teladan, Rasulullah saja sudah mengamalkannya ya kan. Tentulah itu adalah perbuatan baik, tidak akan mungkin poligami itu buruk ya kan. Ya kan, ternyata poligami itu adalah ibadah yang sudah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang diamalkan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, pasti itu adalah sesuatu yang baik, karena beliau adalah representasi yang terbaik dalam kehidupan kita, contoh teladan yang baik, karena Allah sendiri yang sudah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai contoh teladan kita dalam kehidupan ini. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Jadi seorang wanita intinya ya, dia setelah dia menikah, maka ketaatan pertama kali dia adalah kepada suaminya. Selama suaminya tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib dia mentaatinya. Dek ya, jangan keluar ya kan, kalau nggak ada kepentingan. Ini wajib ini. Ya kan? Dek, tolong pakai jilbab kalau keluar misalkan. Nah, ini wajib. Bukan hanya perintah suami ya kan? Malahan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi seorang wanita ya kalau ingin surga itu salah satu syaratnya itu. Ya kan? Wa ta'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya selama perintah suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, kalau suaminya nyuruh, kenapa kamu dipakainya kayak ninja ya? Pakai gaul aja lah, ini enggak maksiat kalau enggak ditaati kan. Karena perintahnya adalah perintah yang melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun kepada makhluk siapapun dia kalau seandainya perintahnya melanggar perintah Allah, yakni kemaksiatan gitu. Ini. Dia Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, Dr. Shalih Al-Fauzan, yang semoga Allah menjaga beliau, dan beliau ini adalah salah seorang hay'ah min kibari ulama fi mamlakati Saudiyatil Arabiyah. Fi mamlakatil Arabiyyati Saudiyah ya, di kerajaan Arab Saudi. Beliau salah seorang ulama sepuh sekarang ya. Di situ, ya kan, di Arab Saudi, dan beliau juga anggota majelis fatwa lah gitu ya. Lajnatud Daimah lil Buhusi wal Ifta gitu ya. Lajnah itu artinya majelis yang khusus mengeluarkan fatwa-fatwa untuk setiap pertanyaan daripada warga negara Saudi.
Nah, beliau salah satu anggotanya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ini kan Arab Saudi pemerintahnya gitu ya mengundang suatu artis ya kan membuat kemaksiatan di Jeddah, kan banyak di media massa mengecam Arab Saudi, ya kan? Kita katakan apa yang dilakukan itu adalah suatu yang haram ya, perbuatan dosa. Namun ulamanya sudah berfatwa. Meskipun yang melakukan adalah pemerintah, maka Syekh Saleh Al-Syekh itu ulama beliau, ulama sepuh juga, sudah usia tua juga ya kan, bahkan beliau sudah tidak mampu melihat, buta beliau ya. Itu ada videonya ya, beliau ditanya tentang itu, beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang menyelisihi agama, menyelisihi moral ya kan, akhlak. Kalau seandainya untuk tarfiyah, hiburan, maka carilah hiburan yang tidak menyelisihi agama katanya. Dan beliau sangat mengecam perbuatan itu. Ini adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama Islam gitu. Bahkan tidak hanya agama Islam ya, konser-konser itu semua ya kan, musik-musik, kemudian menari-nari wanita itu semuanya juga menyelisih daripada akhlak ya kan, akhlak Islam gitu ya. Tidak hanya agama Islam, bahkan agama lain pun ya kan, perbuatan seperti itu tidak cocok dan tidak sesuai gitu dengan akhlak mereka gitu. Akan tetapi ini terpengaruh ya dengan globalisasi ini ya, budaya barat ya kan, yang menyisi agama Islam ini banyak mempengaruhi ya negara-negara Islam. Arab Saudi baru ya, negara kita sudah lama tuh ya. Iya, ngebor dangdut kan sudah lama, kan lebih parah lagi gitu ya. Dangdut ngebor itu ya. Ya nauzubillahi min zalik. Iya. Waktu saya kecil pun pernah ya di kampung saya, bahkan di kampung Pak waktu saya kecil itu. Waktu SD ya kan, masih ingat gitu. Diundang artis gitu pas acara pengantin itu Pak. Malam itu, wih na'udzubillah, pakaiannya luar biasa, na'udzubillah. Wih Pak ya, bahkan di belakang pentas malam itu ada yang minum-minuman keras. Kalau sekarang katanya lagi marak narkoba di situ. Ya na'udzubillahi min zalik. Ya semoga kaum muslimin Allah beri hidayah, Allah jauhkan dari perkara maksiat yang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan la tusyriku, makna daripada firman Allah, makna daripada firman Allah la tusyriku, utruku asyirka, utrukus syirka, jauhilah oleh kalian perbuatan kesyirikan. Itu makna firman Allah la tusyriku. Lam di situ huruf ya, huruf pelarangan atau harfun nahi ya. La tusyriku ai maknanya yaitu utrukus syirka, jauhilah oleh kalian perbuatan syirik. Kemudian beliau membawakan definisi ini, salah satu pengertian definisi dari syirik ya. Ada beberapa definisi saja meskipun ibarahnya berbeda, ungkapannya berbeda, namun makna dan substansinya sama. Di antara makna syirik yang beliau kemukakan di sini adalah huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillahi. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah fima, di dalam hal huwa min khasa'isillah, di dalam hal yang mana hal tersebut adalah merupakan kekhususan bagi Allah. Itu definisi syirik yang beliau bawakan. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu adalah hal khusus bagi Allah itu. Ketika ada orang yang meyakini tidak hanya Allah, ya kan, ada selain Allah yang juga memiliki kekhususan tersebut. Nah, inilah yang dikatakan syirik. Kemudian apa saja perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, ini akan dibahas ya pada pembahasan yang selanjutnya, namun akan kita singgung secara global saja. Apa saja perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah? Yang pertama adalah rububiyah. Ya. Adalah perkara rububiyah. Apa itu rububiyah, Pak? Penciptaan, pengaturan alam semesta, menghidupkan, mematikan, mengatur, memberikan rezeki. Ini semua adalah rububiyah namanya. Ya. Ini adalah sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang meyakini ada selain Allah memiliki rububiyah ini, misalkan dia meyakini bukan hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, bukan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, ada makhluk lain,
Allah bukan makhluk ya, Allah Khalik. Artinya dia mengatakan ada makhluk, dia ciptaan Allah, namun dia memiliki peran dalam hal ini ya. Contohnya di dalam pengaturan alam semesta. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab lain banyak beliau menulis buku karya beliau dalam hal atau dalam fan atau dalam bab tauhid ya, dalam masalah tauhid banyak. Di antaranya kitab ini ada juga kitab beliau Aqidatul Tauhid ya, kita bahas ya 2 kali sebulan di Muhammadiyah ya, kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan. Dan ini juga menjadi referensinya ulama-ulama Muhammadiyah juga gitu. Ya kan, seperti buku yang sering dibahas oleh Buya Profesor Dr. Yunandar ya, Yunahar Ilyas. Ya, beliau diketahui ada yang mengatakan beliau salah seorang orang yang banyak mengambil istifadah ya, belajar dengan Syekh bin Baz dahulu. Karena beliau juga lulusan dari Madinah beliau. Ya, kemudian ada murid beliau, teman saya juga, Ustadz Fajri Ramadan namanya. Jadi pernah beliau mengusulkan salah satu referensi di Muhammadiyah, katanya salah satu sama ya dengan Ahlussunnah ya, Salafi gitu ya, yaitu kitab Aqidatul Tauhidnya Syekh Shalih Al Fauzan ya. Jadi di dalam kitab Syekh Shalih Al Fauzan itu, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan di antara kelompok yang sesat ya kan adalah kelompok tasawuf, kata beliau, sufi ya. Sehingga perkataan beliau ini digoreng ya, sehingga beliau dicerca oleh seorang doktor ya, lulusan filsafat ya kan. Inilah letaknya ini, mau kita orang-orang sufi dikatakan sesat oleh Al Fauzan ini, katanya lihatlah kitab, padahal dia tidak meneliti secara mendalam dan juga tidak tabayun. Yang dikatakan sufi yang sesat, kata beliau, itu adalah sufi yang meyakini mengatur alam semesta ini ada selain Allah, yaitu wali mereka. Makanya di antara sufi itu ada keyakinan mereka bahwasanya yang mengatur alam semesta ini ada wali ya, namanya wali kutub dan wali ghaus. Itu ada apa ya di kitab-kitab sufi itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan sufi yang tersesat ya kan, karena dia meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta. Bahkan mereka mengatakan wali kutub itu ini mengatur alam-alam malaikat. Nah, ya. Jadi malaikat itu tunduk kepadanya. Bahkan juga mereka mengatakan wali kutub itu atau wali-wali itu ada yang Allah berikan kemampuan untuk mengatakan kun fayakun. Iya. Ini terbukti ya, ini bukan omong doang ya. Namun ini bisa kita lihat data-data dari kitab-kitab sufi. Nah, ini kita bawakan sedikit ya. Di PDF-nya banyak sekali ya kan. Ya, ini kita nukilkan daripada perkataan tokoh sufi ya, ini langsung dari kitab sufi ini. Ya, kita buka dulu apanya ya, bukunya. Jadi ada kitab judulnya Kanzus Sa'adatil Abadiyah. Ya, kanzun itu artinya simpanan, harta simpanan lah gitu ya. Ya, jadi simpanan kebahagiaan yang abadi. Ya, pada halaman 129 Jam'un wa Tartibun Muhsi bin Alwi As-Saqaf yang dikumpulkan kemudian yang disusun, ini penulisnya ya, oleh Muhsin bin Alwi As-Saqaf, Habib lah ini ya. Ya, biasanya yang qabilah As-Saqaf ini dari habaib ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini Rasulullah dan harus menghormati zuriyahnya Rasulullah ya, keturunannya Rasul, dan itu diantara akidah Ahlussunnah gitu. Namun ketika zuriyahnya Rasulullah menyimpang dari syariat Rasulullah, tentu ya bukan keturunannya, bukan nasabnya yang kita, namun pemahamannya yang kita kritisi kan, seperti itu. Jadi beliau mengatakan dalam kitab ini, dan beliau adalah salah seorang sufi ya. Beliau mengatakan kana Syekh Abdul Aziz yaqul. Nah, ini Syekh Abdul Aziz ini adalah ulama sufi ya. Inna tasrifi yasilu ilal jinani wa innal hura la yaf'alna syai'an illa bi amrin minni. Nauzubillah min zalik ya. Jadi apa kata Syekh Sufi ini yang bernama Abdul Aziz ini? Sesungguhnya ya kekuasaanku, sesungguhnya
kekuasaanku yasilu ilal jinan, sampai ke surga katanya. Oh, enggak hanya di dunia dia berkuasa ya. Kekuasaannya sampai ke surga. Wa innal hura, dan para bidadari la yaf'alna syai'an, tidaklah melakukan sesuatu illa bi amrin minni, kecuali dengan perintahku. Wah, hebat ini, berarti lah menyamakannya dengan Allah ini. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan termasuk kesyirikan. Sufian seperti ini yang dikatakan sesat. Ya kan? Masa ada manusia, ini wali kan manusia. Rasul saja yang lebih mulia daripada para wali. Bahkan Rasul itu adalah Sayyidul Aulia, petingginya para wali. Nah, jadi kalau wali itu pakai pangkat ya, Rasul ini sudah jenderal ini. Ya kan? Sudah bintang bintang 4 ini ya. Sudah paling tinggi gitu. Wali di bawah beliau. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Ya kan? Ini ya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya orang sufi juga mengatakan ini ya dalam kitab yang lain ya, dalam kitab At-Tabaqat ya, Ibnu Dhaifillah As-Sufi. Qala Ibnu Dhaifillah As-Sufi, berkata Ibnu Dhaifillah As-Sufi fi Tabaqatihi, dalam kitabnya Tabaqat. Dia ada kitab namanya At-Tabaqat ya. Safha pada halaman 272 sampai 277. Nah, dia menceritakan tentang syekhnya ya, guru supinya gitu. An ahadi masyayikhihim, dia bercerita tentang salah satu masyayikhnya, guru tasawufnya. Wa auliyaihim, dan juga menceritakan tentang salah satu walinya. Apa kata Daifullah As-Sufi ini terhadap gurunya? Dia menceritakan gurunya dalam kitabnya ini, wa qad a'tahu Allahu darajatal kauniyata, sungguh guru saya itu ya kan, sudah Allah berikan derajat penguasaan alam semesta gitu, sama dengan Allah gitu, sama-sama memiliki penguasa kaun ini ya, semesta ini. Wahia lughah, yaitu bahasa perkataan kun fayakun. Nah, jadi gurunya ini Allah telah berikan wewenang untuk memiliki kalimat kun fayakun, sehingga orang-orang sufi meyakini iya walinya itu bisa menciptakan bayi dalam janin di dalam rahimnya seorang wanita. Ini bisa. Tokoh sufi sekarang ada Pak, ya kan? Karena memang sufi ini meyakini wali-walinya itu memiliki peran dalam alam semesta ini, bahkan memiliki hak perkataan Allah. Ini kan perkataan Allah nih, hak Allah itu. Sifat Allah kun fayakun. Nah, ini orang sufi mengatakan walinya punya juga kun fayakun, sehingga mereka meyakini walinya juga bisa menciptakan. Allah ini yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman sesat. Ya kan? Siapa saja mungkin orang-orang yang awam pun mengatakan nggak benar, ya kan? Jangankan orang ulama, seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, ya kan, seorang ulama seperti Syekh Al-Fauzan, orang awam pun mengatakan mana mungkin ada makhluk kok memiliki kufayah. Rasul saja yang paling mulia makhluk Allah nggak ada Pak, ya kan? Bahkan Rasul menegur sahabatnya. Ada sahabatnya mengatakan dalam hadis sahih, insya Allah wa syi'ta, ditegur oleh Nabi, ya kan, aja'altani lillah, ini dan engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah, kan? Marah Nabi. Cuma perkataan saja ya, insya Allah wa syi'ta, kul insya Allah thumma syi'ta, ya kan, jangan engkau katakan jika Allah mengendaki dan engkau, karena kata-kata waw itu ada kesetaraan di situ, bermakna ma'iyah, kebersamaan, kesetaraan. Namun kalau dikatakan summa, ini ada jeda ya, artinya summa ini menunjukkan level setelahnya ini lebih rendah. Ya, jadi kalau seandainya engkau mengatakan insya Allah summa syi'ta boleh, tapi jangan engkau katakan ya kan, kalau Allah mendaki dan engkau, seolah-olah engkau ini sama dengan Allah gitu, ya kan, seperti itu. Maka bahkan Rasul mengingkarinya. Nah, ini enggak, orang sufi ini ada datanya, ada lengkap ya kan, ilmiah, bisa dilihat di kitab-kitab sufi ya. Itulah yang dikatakan Syekh Al-Fauzan sesat. Nah, si fulan ini, dokter ini ingin memprovokasi. Nah, lihatlah itu kan, maukah kita dikatakan sesat? Orang sufi di Indonesia kita enggak semua sufi. Sufi ini tergantung nanti keyakinan seperti apa, pemahaman antum terhadap sufi apa. Ada juga orang memahami sufi itu Ustaz, kita dekat kepada Allah, ya enggak apa-apa. Malahan kita bagus, ihsan, ya kan, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, zuhud dalam kehidupan dunia. Ini bagus sufi seperti ini. Namun yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan sufi yang syirik, yang sesat itu, ya,
Orang sufi yang gulu, yang berlebihan dalam meyakini para walinya, bahkan menempatkan walinya setara dengan posisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau jelaskan. Jadi jangan memfitnah lah, ya kan? Janganlah kita menukilkan perkataan beliau, ini masih hidup loh orangnya. Ya, kan beliau kan banyak channelnya, ya kan, banyak relasinya. Tanya sama Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau bisa didatangi. Beliau kan banyak uang ya. Gampang aja pas umroh ya cari Syekh Shalih Al Fauzan itu ya, atau hadiri majelis beliau, terbuka itu. Ya kan, majelis beliau di masjid pengajian, tanya, benar nggak? Ya, beliau mengatakan semua sufi itu yang sesat. Tanya alasannya apa gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita ya, beliau termasuk ulama Islam ya, para ulama Ahlussunnah, karena banyak sekali tulisan beliau, karya beliau yang sekarang menjadi referensi, baik itu di Timur Tengah, di Eropa, bahkan di Amerika, ya kan. Buku-buku beliau diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Beliau ulama besar gitu. Dari kecil sudah hafal Al-Quran, ya kan, dan sudah menghafal kitab-kitab hadis yang besar gitu. Ya, kami di Yaman aja anak kecil ada yang hafal Kutubut Tis'ah, ya. Ya, enggak Kutubut Sitah lagi, Kutubut Tis'ah. Kalau hanya sekedar menghafal banyak gitu. Bahkan di Maroko, di bagian apa namanya itu, bagian Afrika sana seperti Mauritania, ini banyak anak-anak yang sudah menghafal, ya kan. Dan para ulama ini dari kecil mereka menghafal ya. Dan mereka berbeda dengan kita ya. Berbeda dengan ustadz. Kalau saya jauh ya daripada ulama gitu ya. Ya mungkin ulama betul ya, tapi ulama enggak mungkin ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Wa huwa taswiyatu ghairillah. Jadi yang pertama di dalam rububiyahnya Allah. Apa saja yang termasuk dalam rububiyahnya Allah? Ya, penciptaan, pengaturan alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Terkadang kita salah menjaga ucapan. Ya, ada teman misalkan temannya ini jalan di jalan raya, ya kan, mau ditabrak mobil, ditariknya, ya kan, akhirnya dia alhamdulillah selamat. Namun yang salahnya terkadang terkeluar di mulutnya ucapan, kalau enggak karena kamu, ya kan, oh tentu saya sudah meninggal. Ini salah perkataan ini Pak. Dia harus ingat Allah, ya kan, alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah ya Allah, ya kan, karena engkaulah, ya kan, kemudian karena pertolonganmu, ada kata kemudian nih Pak ya, karena pertolonganmu ya saya bisa selamat, berarti Allah masih menyelamatkanku. Ingat Pak, jangan lupa kepada Allah. Terkadang ucapan seperti itu seringkali kita dengar, ini bisa mengotori tauhid kita, bahkan melemahkannya gitu. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid ya. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan sifat uluhiyahnya Allah. Apa itu uluhiyahnya Allah Pak? Sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Allah adalah zat yang satu-satunya berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Ketika ada orang yang beribadah kepada Allah namun dia beribadah juga kepada selain Allah, itulah yang dikatakan syirik dalam uluhiyah. Kalau berbicara tentang rububiyah Pak, ya, ini tidak cukup. Ada orang yang meyakini akan adanya Allah saja, ya kan, saya yakin kepada Allah, namun dia tidak beribadah kepada Allah, sujud kepada selain Allah. Ini kan dikatakan dia belumlah Islam dan belumlah bertauhid. Kenapa Pak? Iblis saja yakin Allah sebagai Tuhannya, ya enggak? Iblis saja yakin Allah penciptanya. Sehingga apa? Sehingga iblis berkata, perkataannya Allah abadikan dalam Al-Quran, khalaqtani min tin, engkau ya Allah telah khalaqtani min nar, engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api. Berarti iblis yakin Allah yang menciptakan dia, kan gitu kan, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah menciptakan dia Adam dari tanah. Iblis pun yakin yang menciptakannya siapa Pak? Allah. Namun di mana letak kafirnya iblis? Ketika dia enggan dan tidak mentaati perintah Allah Pak. Satu aja perintah Allah yang ditolak oleh iblis ya Pak, dia diusir dari surga, terlaknat selama-lamanya. Ya kan, kalau kita sudah berapa kira-kira kan gitu.
Ya. Nah, makanya Pak, orang yang mengingkari perintah Allah, ya ini hukumnya kafir. Berbeda orang yang tidak melakukan, ini beda mengingkari. Kalau iblis mengingkari dia, mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah. Beda dengan mengingkari dengan tidak melaksanakan. Sekarang ada orang yang sholat dan dia mengingkari kewajiban sholat, ini ijma ulama kafir. Ada orang nggak sholat tapi dia nggak mengingkari kewajibannya. Namun dia nggak sholat, saya nggak sholat ya kena malas ya. Nah, ini orang seperti ini, mantarokas sholat takassulan wa tahawunan, orang yang meninggalkan sholat kena malas, menganggap remeh, ya kan? Ini diperdebatkan keislamannya. Jumhur ulama mengatakan dia masih muslim, ya kan? Seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Kemudian ulama-ulama Hanabilah yang lainnya, dan juga ulama muhakkikun seperti Syekhul Islam, mereka mengatakan kalau seorang itu meninggalkan sholat meskipun dia meyakini sholat itu wajib, dia tinggalkan kulliyatan secara keseluruhan, nggak pernah dia sujud sekalipun, sholat Jumat sekali sepekan pun nggak pernah sholat. Nah, ini seperti ini bisa jatuh ke dalam kekafiran katanya, ya kan? Karena dalilnya adalah ijma, ya, ijma daripada sahabat mengatakan kami para sahabat tidaklah memandang, tidaklah menganggap ada suatu amalan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam daripada sholat. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang betul-betul meninggalkan sholat. Maka sesuai dengan hadis Nabi dalam Sahih Muslim juga, ya kan, Nabi mengatakan faman tarokaha, yaitu sholat, ya, faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu sholat itu, maka sesungguhnya dia telah kafir. Maksudnya adalah meninggalkan secara keseluruhan, ya. Namun kalau sana juga ada yang berpendapat, enggak Ustadz, ya, saya lebih memilih pendapat enggak kafir selama dia tidak mengingkari kewajibannya. Ini tidak kita ingkari karena ini adalah khilaf mu'tabar, ya kan? Bahkan Ustadz kita di Indonesia pun ada yang memilih pendapat itu. Seperti apa? Siapa Pak? Ustadz Yazid, ya. Nah, saya baca di bukunya Ustadz Yazid, beliau berpendapat dengan pendapatnya juga dalam mazhab Syafi'i, ya kan? Kalau ada orang meninggalkan sholat namun tidak meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia jatuh ke dalam salah satu dosa besar. Namun Islamnya diperdebatkan gitu. Ini luar biasa juga. Ya, Thaib, kita sholat dulu Bang, ya. Iya. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit terkait dengan keyakinan sebahagian orang-orang sufi, ya. Ini sebahagian, bukan seluruhnya, kita katakan sebahagian, yang mana mereka meyakini bahwasanya para wali, orang-orang yang mereka menempati kedudukan wali, ya, ada namanya wali kutub, ya, wali ghais, ya, yang mana mereka meyakini para wali tersebut memiliki peranan di alam semesta ini. Bahkan mereka mengatakan seperti yang telah kita sampaikan tadi, langsung dari kitab ulama sufi. Mereka meyakini ada wali mereka yang Allah berikan, ya, kemampuan untuk mengucapkan kata kun. Artinya dia juga bisa mencipta seperti sebagaimana Allah juga menciptakan. Terkait dalam masalah itu, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini beda, ya, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, beda. Ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam kitabnya Al-I'lamu biqawati'il Islam, ya, pada halaman 209. Jadi beliau menjelaskan, ini kitab beliau ini terkait dengan masalah akidah, ya. Kalau ulama abad ini, ya, ulama abad 12 Hijriah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau punya buku Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Buku ini beliau ambilkan 10 pembatal yang dalam buku beliau itu beliau ambil talkhis, ya, bentuk ringkasan dari kitab-kitab fikih, ya. Nah, di antara buku yang menjelaskan tentang masalah pembatal keislaman itu juga kitab ini, ya, kitab Al-I'lam biqawati'il Islam ini,
yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Pada halaman 219 ini beliau mengatakan wa mimma yakunu minad du'ai kufran aidan, dan di antara bentuk yang menjadikan doa itu suatu kekufuran. Nah, ini doa kan bagus. Namun ternyata ada pula orang berdoa namun doanya itu justru menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, membuat pelakunya jadi kafir ya. Nah, di antaranya adalah an yatlubad da'iyu subuta ma dallal qati'ul aqliyu ala nafyihi. Seorang yang berdoa, ada ini orang yang berdoa, dia meminta supaya Allah menetapkan, menjadikan sesuatu yang secara dalil qati', secara qat'i, berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan akal ditolak. Nah, dia minta itu, ya Allah, ya kan, sesuatu yang terlarang, ya kan, di dalam agama untuk diminta, dia minta itu. Contohnya seperti apa? Ya kan, beliau bawakan beberapa contoh, dan di antara contohnya yaitu adalah an yaj'ala lahu tasarrufa fil alam bima aradahu. Dia meminta supaya Allah menjadikan dia memiliki peran di alam ini dan melakukan apa yang dia kehendaki di alam ini. Atau dia meminta sesuatu yang sudah dinafikan dalam agama, dia minta itu halal. Ya Allah, halalkanlah babi bagiku. Itu doa. Nah, orang seperti ini ya jatuh ke dalam kekufuran dengan doa yang dia sebutkan. Ini kata beliau. Atau dia minta, ya Allah, berikanlah aku kun fayakun, ya Allah, supaya aku bisa juga menciptakan sepertimu. Ini keyakinan orang sufi. Ya, kemudian beliau menukilkan perkataan imam, ya, seorang ulama hadis. Qala al-Imamul Qurafi, Imam Al-Qurafi salah seorang ulama hadis juga ulama fikih, ya kan? Wa qad waqa'a hadza li jama'atin min jahalati sufiyyati. Orang yang meminta kepada Allah dan meyakini Allah telah memberikannya peranan dalam alam semesta ini, bahkan Allah memberikannya kemampuan untuk mengucapkan kun fayakun sehingga dia bisa menciptakan seperti apa yang Allah ciptakan. Kata Imam Al-Qurafi, ini terjadi pada sekelompok jamaah min jahalati sufiyyati, dari kelompok orang sufi yang bodoh katanya. Ya, dari orang dungu dari kalangan sufi. Ini beliau yang mengatakan, bukan kita, ya kan? Wa yaquluna, mereka orang sufi mengatakan fulanun u'tiya kalimakun, si fulan itu diberikan kemampuan untuk mengatakan kun fayakun, ya kan? Wa yas'aluna an yu'ta kalimatakun. Kemudian mereka orang-orang tasawuf yang juhalahnya, ya, yang jahalahnya ini meminta supaya diberikan kalimat kun, ya kan? Allati fi qouli ta'ala, yang terdapat di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini hak Allah ini. Sesungguhnya urusannya, yakni urusan Allah, apabila Allah mengendaki terjadinya sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, jadilah. Kun itu kan jadi, asal katanya kana yakunu. Kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah sesuatu itu. Ini hanyalah Allah. Orang sufi enggak, dia mau juga itu. Dia mau sakti kayak Allah katanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini ya yang dikatakan oleh beliau, ya. Wa muqtadu hadzal talab asyarikatu fil mulki, dan konsekuensi dari meminta supaya diberikan kun ini, konsekuensinya apa? Ya, dia ingin bersyarikat, berkongsi dengan Allah di dalam penguasaan alam semesta ini, wa huwa kufrun, dan ini adalah perbuatan kufur. Ulama Syafi'i aja mengatakan orang tasawuf seperti itu kafir. Ya kan, kok Syekh Fauzan yang disalahkan itu? Pertanyaannya, kenapa gitu? Ya kan, kenapa? Karena kebencian dengan suatu golongan. Padahal beliau mengaku Syafi'i, ya kan? Ini ulama Syafi'i yang kita nukilkan, ya, bukan daripada ulama yang dicap, yang dilabeli, yang divonis Wahabi. Ini hadirin yang dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali, ya kan? Fitnah seperti itu, ya kan, yang menyangkut hak seorang ulama. Nanti nauzubillah, ya, kalau kita nggak minta maaf beliau sama Syekh Shalih Fauzan, nanti kelak dituntut di akhirat, ya. Lebih baik, ya, kita tekan ego kita, gengsi kita, minta maaf kalau kita salah, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhususan Allah di dalam asma-asma dan sifatnya. Bagaimana ini? Yaitu kita menetapkan bagi Allah nama sebagaimana Allah sendiri dan Rasulnya menetapkan. Gampang, simpel.
Kita menetapkan bagi Allah sifat sebagaimana Allah sendiri dan Rasulnya menetapkan tanpa kita menafikan, menolak. Bila ta'tilin, tanpa ditaktil, ditolak. Bila tamsilin, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Bila takyifin, tanpa ditanyakan bagaimana hakikatnya, kan gitu. Ya kan? Kemudian bila ta'wilin, tanpa kita memajaskannya. Ya. Karena kalau tidak ada dalil itu majaz, ini termasuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya ada ta'wil, namun ta'wil ini sahih, ada dalilnya, ya kita menerima. Tapi ketika mereka mengatakan menta'wil istiwa itu dengan istaula menguasai, ini nggak ada, hadisnya nggak ada, gitu kan. Nabi saja yang lebih paham pada ayat itu tidak menta'wilnya. Jadi seolah-olah dia ingin menempatkan dia lebih paham daripada Nabi, sehingga pemahamannya ditolak oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Wala tusyriku bihi syai'an. Nah, ini ya dalam ilmu nahwu atau di dalam ilmu bahasa Arab, syai'an ini nakirah, ya. Sehingga beliau katakan di sini nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Nakirah syai'an itu adalah isim nakirah. Kenapa Pak isim nakirah? Karena salah satu tandanya bertanwin. Ya, dan maknanya apa? Sesuatu yang masih umum dan belum dikhususkan, belum tertentu. Kan gitu. Ya, suatu kata yang maknanya belum tertentu atau maknanya masih umum. Saya melihat baju. Nah, ini bajunya kan masih umum itu, Pak ya. Boleh jadi baju anak bayi gitu ya. Boleh jadi baju pengantin gitu kan. Atau baju koko ya. Tapi kalau dia mengatakan saya melihat baju yang itu, kalau dengan ada kata yang itu berarti sudah tertentu itu. Itu namanya ma'rifah dalam istilah bahasa Arab. Jadi kalau seandainya ada isim nakirah, syai'an kan nakirah ya, fi siyaqin nahyi, dalam bentuk kata pelarangan. Karena sebelumnya Allah mengatakan wala, la itu pelarangan. Jadi nakirah fi siyaqin nahyi, ini kaidah bahasa Arab juga ya. Dan kaidah balaghah ya, nakirah ya dalam konteks pelarangan, fata'ummu syirka, maka memberikan makna umum. Maka makna ayat ini Allah melarang seluruh keumuman bentuk syirik dilarang oleh Allah. Kabirahu wa saghirahu, baik yang besar maupun yang kecil, seluruhnya semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia syirik kecil nanti ya kan, maka ini dosanya luar biasa, dosa besar ini, ya kan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya sering kita sampaikan, di antara bentuk sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi itu adalah syirik kecil gitu. Akhwafu ma akhafu alaikum syirka, ya kan, sirkal asghar gitu. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi. Fasuila anhu, maka Nabi ditanya tentang apa ya syirik kecil yang kau maksud. Faqala riya, maka melihat adalah riya. Riya itu dia pingin dilihat amalnya, sehingga apa? Sehingga dia pingin pujian nanti, ya kan? Bukan lagi semata-mata karena Allah, dia sudah ada maksud tujuan lain. Kalau dia mau ngasih bantuan, foto dulu Pak, nanti di share di medsos. Alhamdulillah pagi ini saya sudah ngasih bantuan, kasihan fakir miskin ya, buat di status ya. Kalau niatnya semata-mata karena Allah untuk memotivasi nggak apa-apa. Namun kalau ada niat terselubung ya, selain dia ingin memotivasi orang, namun ada takjub dia, bangga dia ya, senang dia. Apalagi dipuji orang, masya Allah, tambah semangat dia. Antum masya Allah antum akhi gitu ya. Insya Allah saya posting lagi ntar ya. Ya. Ini Pak, ini bahayanya ria nih. Ria ini sangat amat takut dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umatnya gitu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan lebih Nabi takutkan daripada fitnah dajjal. Ria ini luar biasa, Pak. Ria ini dosa besar, ya kan? Bahkan ria ini bisa menghapuskan amalan orang pas terkena ria. Apa beda ria dengan syirik besar? Kalau syirik besar menghapus seluruh jenis amal, seluruh amal. Kalau ria, amalan yang terkena ria itu saja. Ini luar biasa, Pak ya. Jadi syirik ya, ini memang ada pembahasannya, akan dibahas pada pembahasan yang selanjutnya. Namun secara umum memang dibagi dua oleh para ulama berdasarkan dalil ya. Bukan dibagi-bagi aja tanpa alasannya, ada dalilnya. Ya kan? Maka kalau syirik besar
ini apa bedanya dengan syirik kecil? Kalau syirik besar nauzubillah ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik besar ini tidak diampuni pelakunya kelak kalau tidak bertobat, kalau dia meninggal gitu. Tapi kalau syirik kecil dia memang tidak diampuni juga, namun dia tidak kekal. Ini bedanya. Kalau syirik besar kekal, dia tetap masuk neraka juga syirik kecil ini ya. Kalau dia enggak bertobat pelakunya ya. Namun dia tidak kekal di neraka. Itu disebutkan oleh para ulama kita gitu. Iya, jadi ada syirik besar. Kalau syirik besar itu secara umum ada 4 ya, seperti asyirku fid doa, ya syirik dalam doa ya, seperti mana yang dikatakan oleh ya kan, doa yang mengandung kekufuran itu kesyirikan maksudnya juga ya. Doa kepada selain Allah, doa kepada sesuatu yang secara syariat dilarang, jadi dia minta dihalalkan ya. Iya. Ya Allah jadikanlah aku Tuhan misalkan, nauzubillah ya, ini doanya bisa menyebabkan pelakunya kufur gitu kan. Iya. Sesuatu yang dilarang, atau dia minta ya dijadikan sesuatu yang berperan di alam semesta ini ya kan, na'udzubillahi min zalik. Kemudian asyirku ya fin niyah, syirik dalam niat ya. Niat ini maksudnya ria, ini diantaranya. Namun niatnya beramal itu memang tidak ada Allah sama sekali, di awal niatnya itu memang selain Allah. Ini syirik besar ini. Kemudian asyirku fil mahabbah, syirik dalam kecintaan, cinta yang sifatnya ibadah, dia mencintai sesuatu yang bersifat ibadah, demikian pula dia juga mencintai Allah. Jadi dia menyekutukan Allah di dalam cinta yang seharusnya hanya diberikan hanya kepada Allah saja. Kemudian yang terakhir adalah asyirku fit ta'ah, syirik dalam taat. Bagaimana ini Pak syirik dalam taat ini? Dia mentaati sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia taati itu Pak dalam keadaan dia beribadah dengan itu, bukan karena unsur dunia. Ada pula orang yang mentaati seseorang tuannya namun karena ada maksud tujuan dunia, namun dalam hati kecilnya dia mengetahui itu enggak benar itu. Ini enggak termasuk syirik besar. Contoh ya, ada seorang wanita ya kan bekerja di pabrik atau di supermarket ya, bilang bosnya jangan pakai jilbab ya. Dalam hati kecilnya, ya Allah jilbab ini baju kok bos ini, tapi karena dia lebih mengedepankan egonya, hawa nafsunya ya, kalau nggak saya kerja gimana lagi ntar kan, akhirnya terpaksa lah dia. Ini dosa besar saja. Tapi kalau seandainya dia mentaati seseorang, kemudian dia meyakini seseorang itu sama dengan Allah ya, seolah-olah orang itu sama dengan Allah. Mantap, saya harus mentaati bos saya itu ya. Ketaatan sama bos itu sama saya dengan taat kepada Allah itu ya. Padahal yang diperintahkan maksiat ya kan. Itulah dia menjadikan bosnya itu sekutu bagi Allah. Atau dia mentaati syekhnya, ustadznya, kiainya sama dengan dia mentaati Allah ya kan. Seolah-olah fatwa kiainya itu sama kayak firman Allah ya kan. Ini termasuk syirik dalam ketaatan seperti itu. Taib. Kemudian syirik kecil dibagi 2. Ya, ada yang zahir, ada yang khafi. Ya. Ada yang khafi, ya. Yang zahir itu dibagi beberapa ya, minimal secara umum 2 ya. Adalah syirkul af'al, ada yang syirkul qaul, aqwal ya. Syirik dalam perbuatan, syirik dalam ucapan. Dalam perbuatan ini seperti apa? Zimat. Ya kan? Ini termasuk syirik kecil ini. Kemudian dalam perkataan apa? Dalam perkataan seperti orang bersumpah kepada selain Allah. Ini termasuk syirik kecil. Ada juga ulama seperti Syekh Utsaimin menambahkan syirkun fil kitabah, syirik dalam penulisan, seperti orang menggandengkan tulisan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini kata beliau termasuk syirik juga ini. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak setara. Ya kan, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi kalau seandainya orang buat kaligrafi jangan digandengkan gitu ya. Allah tetap kita ataskan, kita kedepankan gitu. Yang benarnya Allah di atas, Nabi Muhammad di bawah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Itu nanti ada pembahasan khusus spesial dalam masalah ini. Qala, lantas beliau mengatakan lagi, pensyarah Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil ayati ya.
makna global, makna secara umum dari ayat ini. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hambanya untuk beribadah kepada Allah semata dan yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah melarang mereka, yakni melarang hamba-hambanya dari perbuatan syirik. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidaklah mengkhususkan satu jenis ibadah saja, satu jenis dari jenis ibadah, enggak, seluruh ibadah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu maksudnya. Artinya Allah perintahkan kita untuk memberikan seluruh ibadah kita, meniatkan seluruh ibadah, aktivitas ibadah yang kita lakukan, kita serahkan hanya, kita niatkan hanya, kita peruntukkan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Itulah implementasi daripada mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita niat tetap kena Allah. Makanya butuh niat, Pak. Innamal a'malu binniyat, itu butuh. Maka sebelum kita ibadah itu betul kita pastikan, ya Allah, ini untuk Engkau ya Allah, gitu kan. Kita mau berimpak ngasih ya Allah untuk Kau ya Allah ya. Kita mau ceramah itu juga ya Allah, itu ceramah untukmu ya Allah. Ya bukan ntar kena amplop gitu kan. Nah, ini luar biasa juga godaannya. Ya kan? Terkadang enggak diberi amplop, enggak datang lagi ya. Nah, itu. Iya, ini ya kan, ini keikhlasan tuh Pak ya. Ini termasuk ibadah itu. Berdakwah itu ibadah. Ya Pak ya, ini butuh kita kepada keikhlasan. Ya, karena ada juga sebagian daripada daerah ya yang kita temui, Pak, kenapa enggak mengundang Ustadz lagi Pak? Ustadz sekarang sudah pakai manajer tadi. Kenapa? Iya, kata manajernya ya minimal Ustadz itu harus 500.000 untuknya ya. Kemudian makan yang ditanggung lagi. Artinya kami belum bisa ngundang Ustadz gitu. Gak ada, ya Allah, seperti itu repotnya gitu. Kalau Nabi Pak, kalau dari dulu seperti itu bentuknya nggak berkembang Islam itu ya. Jadi, Nabi tunggu diundang orang kafir Quraisy, kapan mau dakwahnya Nabi? Ya kan? Tidak, Nabi mendatangi malahan, kita yang ke situ minta ya kan untuk berdakwah misalkan. Iya. Namun kita juga tidak mengatakan ini haram apapun, enggak ya, tergantung niat. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat ya. Seperti itu. Namun memang setiap kebaikan yang kita lakukan pasti diuji oleh Allah ya. Kita diuji dengan istri, dengan anak-anak, dengan harta, dengan uang ya. Semua hidup yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah ujian Pak, ya kan? Semuanya diuji, Ustadz akan diuji juga, ya kan? Ujiannya pun berat lagi kan? Mada'u ya kan, yang didakwahi juga diuji oleh Allah, ya kan? Ahlul khair, muhsinun ya, muhsinin ya, orang yang mempunyai harta, ya kan? Donatur dakwah juga akan diuji oleh Allah SWT, bagaimana keikhlasannya. Ya kan, karena ada juga orang, kalau saya yang nggak nyumbang di situ nggak berkembang lah itu ya, yayasan tuh ya. Nah, itu uji kita ya. Jangan sampai ya kan harta kita sudah keluar namun nilainya nol. Ini butuhnya keikhlasan. Karena syarat diterimanya sebuah amal yang kita lakukan, baik itu berimpak, bersedekah, membantu orang, membantu dakwah, ya kan? Nah, karena bantuan itu kan nggak hanya berupa harta, namun juga mungkin berupa tenaga. Ya kan, maka itu semua harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya niat ya. Makanya bab niat itu selalu dibawakan oleh para ulama hadis. Nomor pembahasan yang pertama. Imam Bukhari dalam sahihnya bab niat, innamal a'malu binniyat yang pertama. Imam Muslim juga, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, ya kan? Ibnu Khuzaimah. Semuanya mereka selalu membahas pertama kali tentang bab niat ini. Supaya apa, Pak? Ya supaya kita beramal betul-betul meluruskan niat. Kita belajar juga niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka harus kita selalu meniatkan hal itu ya. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah. Dan beribadah ada embel-embelnya, ada niat lain selain Allah, itulah yang syirik. Terkadang hanya syirik kecil dan terkadang nauzubillah bisa mencapai derajat syirik besar gitu. La du'aan wala salatan wala ghairuhuma, ya tidak itu doa ataupun salat ya kan, atau yang selain dua ini kalau seandainya diberikan kepada Allah itu syirik
Ya, Allah tidak mengkhususkan sesuatu yang Allah suruh ikhlas itu enggak hanya satu jenis ibadah, namun seluruh ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu harus ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Liya ummal amru jami'a anwa'il ibadati, dan perintah Allah itu, ya kan, ya, meliputi seluruh jenis ibadah. Walam yakhussa nau'an min anwa'i syirki. Kemudian larangan Allah itu tidaklah khusus pada satu jenis dari jenis syirik saja. Liya umman nahyu, ya, untuk supaya larangan Allah itu umum, ya, mencakup jami'a anwa'i syirki, seluruh jenis-jenis perbuatan syirik, ya. Sehingga Allah mengatakan wa'budullah, ini kan perintah mentauhidkan Allah. Syai'an, ya, syai'an di situ umum, ya, seluruh jenis ibadah harus hanya kepada Allah, dan seluruh syirik harus kita tinggalkan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, semuanya itu haram dalam agama kita, semuanya itu bisa mengotori hati kita, karena penyakit hati yang paling nomor wahid, yang nomor satu merusak hati kita adalah syirik, Pak. Karena syirik ini ya kan, lebih parah daripada syirik. Nah, syirik, ya, ya, karena syirik itu artinya hasad. Iya Pak, ya, terkadang dalam bahasa kita gitu, ya, orang nggak paham, ya, makna syirik itu. Katanya kalau syirik itu kalau kita cemburu, ya, kita nggak senang orang dapat sesuatu, syirik kamu ini gitu. Ya, bukan syirik ini, ya. Syirik yang itu memang dosa juga, namun dosa syirik ini lebih jauh besar, ya, lebih besar daripada dosa yang seperti itu, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan munasabatul ayati lil bab, ya, keterkaitan, ya, korelasi lah gitu, ya, ayat yang beliau jadikan dalil surah An-Nisa ayat 36 ini dengan pembahasan tauhid. Apa korelasinya? Annaha ubtudiat bil amri bit tauhidi wan nahyi anisyirki. Ayat itu dimulai dengan perintah mentauhidkan Allah dalam ibadah dan melarang perbuatan syirki. Fa fiha, dan di dalam ayat tersebut tafsirut tauhid, terdapat tafsir pemahaman terhadap tauhid, ya, yaitu tentang rukun tauhid, ya kan, nafyu dan isbat, ya, menafikan kesyirikan dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Bi annahu ibadatullahi wahdahu. Nah, sesungguhnya beribadah itu hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah semata. Wa tarku syirki, dan di dalam ayat itu juga terdapat perintah untuk meninggalkan perbuatan syirik. Ada sebuah pemahaman yang sering disampaikan oleh orang-orang liberal, ya, bahwasanya mereka mengatakan Al-Qur'annya memang betul, ya, tapi tafsir itu relatif, katanya. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa tafsir itu adalah suatu kebenaran yang mutlak seperti kebenaran ayat Al-Qur'an, katanya. Ini suatu hal yang salah, Pak. Kalau tafsir itu relatif kebenarannya, relatif itu artinya kan menurut kamu benar, yang lain belum tentu benar, kan, seperti itu, ya kan? Maka orang akan membuat tafsir baru, gitu kan? Ya kan, sehingga Bapak, sehingga agama ini akan diabrek-abrek, ya, akan obrak-abrik oleh mereka, ya, akan diacak-acak, ya kan? Ya kan, kita sholat itu cukup mengingat saja, ya kan? Ada orang sufi mengatakan kita sholat cukup eling saja, ya kan? Kenapa seperti itu? Itu kan tafsir saya, katanya. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimus sholata li dzikri, dirikan sholat itu untuk mengingat saja. Zikrun kan ingat, zikir ingat artinya. Jadi kalau udah ingat, udah ada sholat. Nah, ini pemahaman saya. Oh, salah tafsirmu. Hati-hati kawan, stop, ya kan? Tafsir kan nggak relatif, benar menurut antum belum tentu benar menurut saya. Ini menurut pendapat saya begini. Nah, ini akan hancur agama nih, Pak, ya kan? Ini suatu pemahaman yang salah. Tafsir itu ada yang benar, ada yang salah. Itu harus yang kita garis bawahi. Yang benar itu adalah tafsir yang sesuai dengan kaidah tafsir. Itu, ya kan, tafsirnya sesuai dengan ayat 1 mentafsirkan Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran, ya kan, tafsir bil ma'sur, ya. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, dan Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab yang benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya kan, dan yang sesuai dengan pemahaman. Ini kata kuncinya, pemahaman para sahabat dalam masalah
inti dalam agama. Ini harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka itu yang lebih tahu paham tafsir Al-Quran. Tafsir itu kan pemahaman ya, penjabaran makna yang sebenarnya Al-Quran itu seperti apa. Tentu sahabat yang tahu Pak ya. Kenapa? Karena mereka hidup dengan Nabi. Nah, Nabi yang paling pertama yang paling tahu tentang Al-Quran ya enggak? Karena Nabi langsung dikasih tahu oleh Allah pemahaman Al-Quran. Dan pemahaman Nabi ini ditularkan kepada sahabat, diajarkan kepada sahabat. Sahabat meriwayatkannya pemahaman ini. Sampailah kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama 4 mazhab, ya kan, ulama Ahlussunnah. Itu yang kita pahami pemahaman seperti itu. Bukan pemahaman-pemahaman baru yang menyelisihi, yang menyimpang. Ada juga orang yang merendahkan, seorang buya ya. Dia menolak hukum Islam potong tangan. Bahkan dia mengatakan fuqaha dulu, ahli fikih dulu yang menetapkan hukum potong tangan itu udah keliru katanya. Pemahamannya itu udah salah gitu. Saya bebas saja, itu kan pemahaman katanya. Pemahaman tafsir itu kan tafsirnya ahli fikih katanya kan. Nah, itu kan bisa berbeda kita. Inilah ya virus liberal ya. Virus liberal itu luar biasa. Kita harus berhati-hati. Bahkan dia sampai mengatakan Islam itu adalah sekte lain dari agama Nasrani gitu. Na'udzubillahi min zalik. Ya, na'udzubillah ya. Bahkan Siti Khadijah dikatakannya agamanya Nah, ini na'udzubillah, ini suatu kesesatan ya. Kita katakan itu sesat, betul. Ya kan, enggak ragu lagi ya. 100% fix ya, sesat. Na'udzubillah min zalik. Baik, Pak. Mungkin ini dulu yang kita bahas ya, karena mengingat waktu sudah jam 8 lewat. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan ya. Tafadhalu. Iya, fadhal ya. Iya. Iya. Haus ya. Iya. Iya. Oh gitu ya. Jadi memang ada ulama-ulama tuh yang dia dinisbatkan sufi kepadanya. Tapi walau alam, apakah ulama itu ngaku sendiri atau seperti apa? Seperti Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Nah, ini kan sebagian orang mengatakan dia sufi. Namun kalau kita lihat ya kan, apa yang dimaksud dengan sufi oleh mereka gitu. Nah, maka di situ sufi hanya sekedar penamaan ya, bukan seperti yang kita jelaskan sufi yang mengaku ini memang dia memiliki jalan, memiliki sekte ya, memiliki thariqah. Nah, tapi kalau Imam Hasan Al-Basri dikatakan sufi oleh mereka karena zuhudnya ya kan, karena dia tidak mencintai harta berlebihan ya kan, karena kewaroannya, berhati-hati dia dalam masalah dunia ini, dia takut jatuh ke dalam perkara makruh aja dia takut ya, apalagi yang haram gitu ya. Kemudian dia banyak istiqomah dalam melaksanakan ibadah sunnah. Sebagian orang mengatakan sufi ya kan. Namun ini penamaan, dia tidak ada buat ajaran sufi ya, ini amalan sufi saya, nggak ada. Namun yang dikatakan sufi yang menyelisih jalan yang benar atau yang sesat ya kan, adalah sufi yang sudah membuat sekte, membuat thariqah itu jalan ya, aliran-aliran tersendiri dinisbatkan kepada gurunya ya kan, ada yang disebutkan ya kepada nama gurunya gitu ya. Bahkan ada juga dinisbatkan saja padahal tidak ada pengakuan, gurunya sendiri nggak ada ngaku menjadi sufi. Seperti apa ya kan, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka sebagian orang-orang sufi mengatakan ada sufi qadariyah katanya. Diambil daripada Imam Abdul Qadir, pada beliau ada ulama Ahlussunnah yang seperti itu ya. Jadi yang sufi yang dikatakan tidak menyimpang itu adalah sufi yang memang dia nggak ada aliran, tapi orang menggelari dia sufi gitu. Dia nggak ada buat ajaran sufi gitu ya. Ya, tapi karena dia zuhud ya kan, karena dia adalah orang yang sangat taat, ubat juga. Di samping dia alim, dia juga ubat ya, ahli ibadah, orang yang senantiasa menjaga hati ya kan daripada hasad ya kan, dia menjaga kolbunya gitu ya, dan melakukan hal-hal yang ketaatan yang baik gitu. Ada sebagian orang menggelari dia sufi, namun dia sendiri nggak ada, karena ulama ini sangat nggak mau ya kan mensucikan atau namanya itu membanggakan diri ya. Orang lain menggelari dia
sufi. Kalau pertanyaan apakah ada sufi yang seperti itu, walau alam gitu ya. Iya. Iya. Seperti itu ya. Karena dia nggak ngaku sebagai sufi ya. Yang adanya sekarang adalah sufi dalam bentuk aliran. Itu yang menyesal, itu yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ada yang penyimpangan itu jauh sekali sampai yang nggak sholat mereka ya. Sholatnya itu nggak tanggung-tanggung di Mekah dia sholat. Itu. Iya. Seperti itu. Ini tergantung nanti pemahamannya gitu ya. Tergantung nanti pemahamannya seperti itu. Bahkan yang sesat itu juga ya, seperti yang kita nukilkan tadi yang menganggap ada wali yang menguasai alam semesta seperti Allah ya. Bahkan yang bisa mengucapkan kalimat yang hanya layak diucapkan oleh Allah itu kun fayakun, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Ya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita yakin percaya bahwa Allah Maha segalanya. Iya. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat padahal kita yakin bahwa Allah bisa melakukannya? Iya. Apakah hikmah dari semua ini? Iya. Yang kedua, tadi pertanyaan dari Pak Firdaus titipan, apabila kita sungkem dengan seseorang, apakah itu tidak mengurangi hak Allah? Apa? Sungkem macam mana? Sungkem itu gimana? Sujud ya? Oh iya. Iya iya. Iya iya. Nah, apakah itu iya. mengurangi hak itu? Iya. Nah, masalah sufi, kalau kita dengar di luar, Iya. terus terang kadang-kadang yang jemaah kita itu juga disebut sufi juga oleh orang luar. Iya. Kita juga disebut sufi juga. Iya. Jadi ya mungkin itu ya pandangan gua. Iya. Yang kita lihat ya sebenarnya tidak seperti yang mereka sangka. Iya. Itu saya pertanyaan. Iya begitu ya. Jadi memang ya memang Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Allah tidak tergantung dengan makhluknya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ya? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya ingin menunjukkan kekuasaannya bahwasanya Allah itu adalah Maha Pencipta. Bahkan Allah mampu menciptakan malaikat, orang yang dekat dengan Allah, makhluk yang dekat dengan Allah, dan Allah juga mampu menciptakan yang paling bejat yaitu iblis gitu. Jadi apakah Allah butuh dengan malaikat? Tentu tidak ya. Jadi kenapa Allah menciptakannya? Ya kan ini untuk lebih mendalamnya wallahu alam ya kan. Ya, namun yang penting Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi memang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu itu, seharusnya kita sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ta'ana ya. Kalau seandainya itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada memang alasannya yang Allah sendiri beritahu kita, ada dalilnya gitu. Dan terkadang ada hikmahnya yang Allah rahasiakan, yang kita tidak mengetahuinya seperti itu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Apakah Allah butuh kepada malaikat? Enggak ada. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Ya, Allah itu tidak butuh, ya kaya dari alam semesta ini. Termasuk malaikat itu adalah alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alam malaikat adalah bagian dari makhluk Allah. Allah tidak butuh kepada malaikat. Malaikatlah yang butuh kepada Allah. Namun kenapa Allah menciptakan malaikat juga? Ini Allah ingin menampakkan bukti kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika iblis ya kan, ketika Allah menciptakan Adam, Allah suruh iblis sujud kepada Adam. Ini perintah Allah itu. Sujud di situ adalah ibadah gitu ya. Namun iblis main logika dia. Ya enggak lah gitu. Logika yang didorong dengan kesombongan gitu kan. Masa ya saya yang diciptakan dengan api, padahal api itu menurut sangkaan iblis lebih mantap, lebih tinggi daripada tanah gitu kan. Masa saya harus sujud, sehingga dia menolak perintah Allah. Itulah sombong itu. Itulah apa? Istikbar, kibir ya. Ya kan, aba wastakbar. Dia enggan dan menyombongkan diri sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berbeda ini jangan diambil, jangan dikiaskan kepada syariat Nabi Muhammad. Kalau begitu boleh dan sujudkan, Allah memerintahkan kepada iblis saja. Saya kan enggak iblis gitu kan. Untuk sujud, dan Allah menyuruh iblis itu sujud hanya kepada Adam, tidak kepada selain Adam.
ada juga orang yang mengatakan ya seperti itu. Jadi masalah sujud kepada selain Allah itu dibagi dua ya hukumnya. Ada orang yang sujud kepada selain Allah dalam bentuk ibadah. Ini syirik besar ini ya. Kemudian juga ada orang yang sujud namun untuk penghormatan. Sujud untuk penghormatan ini diharamkan dalam agama kita ya. Untuk menghormati orang tidak perlu harus sujud gitu. Seperti itu ya. Maka kalau seandainya dia tidak berniat untuk menyembah orang itu, sujudnya hanya untuk menghormati, menghargai, respect ya kan, maka bentuk respect ini yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, maka jatuh ke dalam dosa besar. Namun tidak kita katakan kalau musyrik dia sungkem ya. Nah, jadi kalau sungkem seperti itu ini dilarang Pak ya. Ini jatuh dosanya ke dalam haram saja Pak ya. Ya, tapi kalau seandainya dia gimana Pak? Hormat bendera ya, pendapat yang saya sendiri pilih ini ada juga yang mengatakan itu hanya sekedar adat. Namun pendapat yang saya pilih adalah pendapat Syekh bin Baz dan ulama-ulama Arab Saudi mengatakan ini bentuk tasyabbuh ya bil kufar ya. Karena memang pertama kali yang seperti itu ya kan adalah orang-orang non muslim gitu. Iya, di zaman Nabi ada juga bendera, ada nggak? Pernah nggak Nabi seperti itu? Nggak ada. Namun yang dilakukan itu adalah pertama kali dilakukan orang non-muslim. Jadi tidak sampai ke dalam tingkat kesyirikan enggak Pak ya. Namun dilarang saja haram ya Pak ya. Ya, ini adalah fatwa ulama ya, fatwanya beliau. Namun ada juga yang berfatwa ustadz kita yang mengatakan kalau seandainya kita kan enggak ibadah itu, cuma adat kan enggak apa-apa ya. Iya, nah itu lihat ya kan. Dalam hal ini kalau saya sendiri ya tidak terlalu ya membesar-besarkannya masalah itu. Kalau saya yakini itu enggak boleh, kalau seandainya ada yang meyakini karena itu adalah sebagai adat ya, tidak ada bentuk ibadah di dalamnya, boleh, itu pun kita hormati ya. Ya, wallahu taala bisawab. Ada nih Pak? Iya, thayyib. Iya. Jadi yang masalah yang sufi yang tadi itu ya kita simpulkan ya, nggak ada lagi yang namanya sufi pada zaman sekarang ya. Kalau ada suatu jenis ritual tarekat sekte yang menamakan mereka adalah tasawuf ya, ini ini tentu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Karena tarekat kita satu aja Pak ya. Tarekat kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tarekatnya Nabi Muhammad itu yang tarekat kita. Maka kita tidak butuh lagi membuat tata cara ibadah yang baru. Ini luar biasa Pak ya. Setiap di tarekat itu ada jenis ritualnya beda-beda Pak ya. Ada yang zikirnya sambil goyang satu tarikatnya, macam-macam gitu. Nah, ini semuanya hadirin yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala menyelisih tarikatnya Nabi Muhammad. Tarekat kita satu aja ya, Thariqatun Muhammadiyah. Tarikatnya Nabi Muhammad, Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu saja. Adapun tarekat-tarekat yang ada sekarang ini ulama mengatakan semuanya menyelisihi, bukan saya Pak ya, ini fatwa ulama kita, menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.